Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, nantinya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Dan juga kami akan buka pertanyaan interaktif. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan pemirsa, alhamdulillah malam hari ini telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan antum juga dan para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perkuliahan hampir masuk sepertinya Ustaz. Insyaallah. Pekan depan insyaallah aktif belajar. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya mengawali program live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita malam hari ini Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani sisa-sisa dari umur yang masih Allah ya karuniakan pada kita semua. Tidak terasa ya kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, bahkan mungkin udah masuk ke ya akhir-akhir bulan Rajab. Kemudian setelah itu akan datang bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban tentu datang bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Seorang muslim hendaklah mempersiapkan dirinya, persiapan yang matang dengan berbagai ya persiapan dari sisi ilmu, dari sisi amal ibadah, dan dari sisi tentunya kesucian hati dan jiwanya, sehingga akan lebih maksimal untuk menyambut kedatangan bulan yang penuh berkah. Jika dahulunya para salafun as-salih, orang-orang salihin dari kalangan generasi terbaik umat ini, mereka begitu berpisah dengan Ramadan sebelumnya setengah tahun atau 6 bulan, mereka memohon kepada Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian 6 bulan selebihnya mereka berdoa dan terus beramal, ya mudah-mudahan mereka bisa bersua kembali dengan bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita dari sekarang dengan ya membiasakan diri untuk beribadah, melakukan ketaatan, berzikir, berdoa, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan amal-amal yang lainnya, sedekah, sehingga yang demikian itu akan menjadi suatu kebiasaan yang menyertai diri kita, sehingga amal ibadah dan ketaatan yang lainnya akan lebih mudah dan terasa ringan untuk dilakukan. Semoga Allah Azza wa Jalla
senantiasa mengkaruniakan kepada kita kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan ubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Demikian, wallahu alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah diberikan sebagai pembuka program live interaktif kita malam hari ini. Dan Masya Allah pemirsa, satu untayan nasihat yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita sebagai pengingat bahwasanya bulan Ramadan sudah di depan mata dan semoga kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kami mengajak Anda semuanya mengundang untuk bisa memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV. Tentunya melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, kita akan sapa terlebih dahulu beberapa pendengar dan juga penyimak live interaktif kita malam hari ini yang menyimak melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Seragen. Itu dia para pendengar dan penyimak yang sedang mendengarkan live interaktif kita malam hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kami mengajak Anda semuanya, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bisa berinteraksi secara langsung, menanyakan pertanyaan seputar tema kita malam hari ini kepada Ustadz melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, malam hari ini kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada soal-soal dari Tablik Akbar Tanya Jawab Dewan Fatwa Ustadz. Pertanyaan pertama dari saudari Halimah di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz yang berpendapat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di atas arsy? Kemudian pertanyaan yang kedua, dan bolehkah kita mengambil ilmu kepada Ustadz yang berpendapat kalau saat sepertiga malam terakhir yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian Ustadz, mohon jawabannya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ukhti Halimah atau Ibu Halimah di Yogyakarta. Barakallahu fiik. Pertama yang perlu kita pahami dan kita yakini bahwa ilmu itu adalah agama kita. Ilmu adalah agama kita. Oleh karena itu, di dalam belajar ilmu, di dalam mempelajari ilmu, kita harus berhati-hati, harus selektif di dalam mencari guru atau tempat kita belajar. Karena bila salah dalam belajar, tentu akan menghasilkan perilaku, pemahaman dan sikap, bahkan akidah yang keliru juga. Dahulu para ulama salaf pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru mimman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama. Oleh karena itu merupakan salah satu dari prinsip dasar beragama Ahlus Sunnati wal Jamaah, para pengikut para salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang sangat selektif dan sangat berhati-hati di dalam belajar. Mereka orang yang cerdas memilih guru. Karena jika tempat belajar adalah tempat yang tidak baik atau guru yang mengajarkan ilmu tersebut memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, maka tentunya demikian itu akan mempengaruhi akan menimbulkan juga penyimpangan kepada para muridnya atau para orang-orang yang belajar kepadanya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang kita maklumi bahwa menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal seperti sifat al-ulu, Allah yang maha tinggi, zat Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, yang istiwa tinggi di atas arasy, itu merupakan akidah ahli sunnah, akidah Rasulullah, akidah para sahabat,
dan ijma' kaum muslimin, dan bahkan itu merupakan fitrah, ya, fitrah manusia. Nah, bahwa Allah itu maha tinggi, dan juga telah terdapat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dalam hadis, ya. Begitu juga menetapkan sifat bahwa Allah Azza wa Jalla turun di sepertiga malam terakhir ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa, satu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan menetapkan hal itu merupakan akidah ahli sunnah. Adapun menta'wil atau mengingkari itu akidah kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang telah diklaim oleh para ahli sunnah, diponis oleh ahli sunnah sebagai sekte ahlul bidah wal ahwa, Jahm bin Safwan. Kemudian itulah akidah yang diikuti oleh ahlul kalam, sehingga mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, Allah yang turun, bukan perintahnya, bukan malaikat. Karena Allah yang mengatakan kepada hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya akan aku beri. Siapa mohon keampunan, maka niscaya akan aku ampuni. Ya, tidak akan mungkin malaikat yang mengatakan hal itu. Tidak akan mungkin perintah yang mengatakan hal itu. Tidak akan mungkin rahmat yang mengatakan hal itu. Akan tapi Allah turun sesuai dengan kebesaran dan agungannya. Itu akidah ahli sunnah. Nah, di antara indikator penyimpangan dalam pemahaman dan akidah mengingkari sifat-sifat tersebut, maka waspada. Bagi para ulama, ya jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu, karena akan memiliki ya efek yang negatif dalam pemikiran, dalam akidah, ya, sehingga menyimpang akidahnya, menyimpang akidah ahli sunnati wal jamaah. Belajarlah kepada orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Perbedaan dalam masalah fikih ini masih ringan, ya, karena masih ada ranah untuk berijtihad, ya. Adapun masalah akidah ini perkara yang sangat urgen, perkara yang mendasar, ya. Akidah itu hanya satu, ya, tidak ada perbedaan dalam akidah. Adapun yang menyelisih akidah ahli sunnah itulah akidah ahlul kalam, kaum mu'tazilah dan yang lainnya, jelas akidah yang menyimpang. Maka jika yang demikian itu adalah bentuk penyimpangan, maka tidak boleh kita berguru kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam akidah, ya. Perbedaan fikih itu ringan, ya, masih bisa ditolerir selama itu tujuannya untuk mencari kebenaran dan tidak ada dalil secara teks, ya, menjelaskan suatu hukum permasalahan. Nah, semoga Allah Azza wa Jal, ya, memperlihatkan kebenaran kepada kita dan bisa diikuti, kemudian memperlihatkan kebatilan kepada kita dengan sejelas-jelasnya dan kita bisa meninggalkannya. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz wa jazakumullah khairan atas pertanyaan yang telah atau jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari saudari Halimah tadi. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman dan juga kebermanfaatan bagi kita semuanya. Namun Ustaz, masalah akidah ini memang sangat urgent di kalangan kaum muslimin Ustaz, ya, dan mungkin bagi orang awam, apa ada tips-tips tertentu Ustaz mungkin untuk belajar mereka agar tidak terjatuh kepada hal yang keliru untuk pemahaman akidah ini Ustaz. Nah, ya. Barakallahu fikum. Tentunya ya, akidah itu ya suatu keyakinan, ya, yang sudah terpatri dalam hati seorang muslim, baik ya, kepada Allah, pada Rasul, dan berkaitan dengan rukun iman dan seluruh perkara-perkara yang wajib diimani dan diyakini dalam agama Islam ini, berkaitan yaumil akhir. Nah, akidah ini sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga ijma' para sahabat Nabi SAW. Nah, bila kita mempelajari akidah dan disebutkan dalilnya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, nah, itu yang diyakini oleh sahabat, itu pertanda bahwa akidah yang dipelajari akidah yang benar. Tapi bila akidah yang dipelajari, bila disebutkan suatu teori dalam permasalahan teologi, masalah ketuhanan, hanya sebuah teori saja, beranalogi saja, ya, dan tidak ada dalilnya Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah, dan juga tidak dipahami oleh para salafun as-salih, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin, ya, hanya sebuah teori sebagaimana akidah ahlul kalam, dan hanya main akal-akalan. Jadi Al-Quran dan hadis ditimbang dengan akal. Nah, ini sebagai pertanda akidah yang batil. Maka jika metode yang digunakan dalam mempelajari akidah dengan cara yang seperti itu, maka tinggalkan metode yang seperti itu. Demi Allah, tidak akan sampai kepada keyakinan dan kebenaran dengan cara seperti itu.
dalam permasalahan akidah berkaitan perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa direkayasa, yang tidak bisa dianalogikan, dikiaskan, karena berbeda. Bagaimana seorang akan bisa menganalogikan tentang sifat Allah sementara dia tidak bisa melihat zat Allah dan sifat itu ada pada zat? Bagaimana seorang bisa menganalogikan ya permasalahan alam barzah sementara dia di alam dunia? Alam barzah berbeda dengan alam dunia. Begitu ya alam akhirat, surga, neraka, mahsyar, timbangan dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti itulah yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Nah, maka tidak ada ya tidak diperbolehkan ada penyimpangan dalam artian ya tidak ada perbedaan atau ranah untuk berbeda dalam masalah akidah. Adapun muncul perbedaan yaitu penyimpangan. Ya, penyimpangan sebagaimana kata Nabi SAW terjadi penyimpangan, perpecahan di umat ini dalam 73 golongan. 72 itu penyimpangan dalam akidah, bukan masalah fikih. Maka kata Nabi, ya kulluha finnar, semuanya sesat dalam api neraka. Kenapa sesat? Kenapa dikatakan sesat? Karena ya tempatnya neraka. Neraka tempat kesesatan semuanya. Bisa dikena kekufurannya atau tidak kena kekufuran, tapi semua kesesatan tempatnya di neraka. Tapi hanya satu yang benar. Ahlus sunnati wal jamaah, firqatun najiyah. Nah, akidah mereka qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Jika kita yang pemula dalam belajar, ya disampaikan akidah kepada kita tentang sifat Allah. Ini dalil tentang sifat ketinggian Allah, ulu. Dalilnya sabbisma rabbikal a'la, ar-rahman ala sistawa. Ya. Kemudian dalil-dalil yang lain, amintum man fis sama', dalil yang lain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Ya, naik. Berarti ini dalil yang jelas, maka kita tetapkan. Jika tidak ada dalilnya, hanya main akal-akalan saja, logika semata, maka ini pertanda akidah yang menyimpang. Ini kunci utama. Bagi yang pemula belajar masalah akidah, tanyakan keyakinan apa dalilnya. Dan harus dalilnya sahih. Dalilnya itu sahih. Kalau Al-Quran jelas ya, tidak diragukan lagi. Tapi hadis-hadis banyak juga hadis yang dhaif, yang palsu, nggak bisa dijadikan sebagai dalil dalam berakidah. Nah, ini ya adalah begitu juga. Tanyakan, apakah pemahaman yang seperti itu pernah dipahami oleh Abu Bakar, Umar dan kaum Muhajirin wal Ansar atau tidak? Jika tidak, berarti itu suatu penyimpangan dalam beragama dan berakidah. Ini tiga yang mungkin ya landasan utama di dalam memahami akidah, ya bahwa tidak ada ranah untuk berijtihad dalam permasalahan akidah. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas tips yang telah diberikan bagi kaum muslimin, terutama mereka yang pemula ingin memahami akidah Islam dengan benar. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa memilih guru dan mendapatkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh guru kita insyaallah. Baik, kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk berupa pertanyaan tertulis kali ini. Ada dari saudari Vina. Bismillah. Ustadz, bagaimana cara saya sebagai istri untuk mengingatkan suami yang sering begadang? Sholat subuh susah, dan kemudian apakah saya berdosa kalau tidak membangunkan suami sholat subuh dan tidak mengingatkan sholat wajib yang lainnya? Karena kalau suami saya dibangunkan, suka kesal Ustadz. Jazakallah khair. Subhanallah ya. Barakallahu fiik ya Vina ya. Ini insyaallah mungkin ya di antara pertanda zaujah salihah ya. Jadi yang beramar ma'ruf, mengajak suami, membangunkan untuk sholat, subhanallah. Tapi ya suami belum mendapat hidayah. Seharusnya dia bangga, ya bahagia mendapatkan istri yang seperti itu. Itu manusia yang langka di zaman sekarang ini. Ada istri yang begitu perhatian pada suami, bukan masalah urusan dunia saja, agamanya. Ya, diperhatikan bagaimana dia nggak sholat, dibangunkan, kemudian ya diingatkan. Subhanallah, ini nikmat yang disyukuri. Jadi suami yang kemudian ya yang bertanya, mungkin ya suami juga mendengarkan begitu ya pada kondisi sekarang ini. Subhanallah, ini luar biasa ya. Nah, maka dalam hal ini terus seorang istri mengajak ya dan mengingkari kemungkaran. Dia laki yang wajib sholat, jangankan ya sholat wajib, itu harus sholat di masjid, bukan di rumah. Nah,
ke masjid. Jika dia memiliki anak, ya anaknya digembleng dan dibawa ya ke masjid. Ya, dibiasakan untuk menghadiri masjid untuk sholat berjamaah. Nah, orang yang tidak menghadir sholat berjamaah tanpa ada uzur itu pertanda kemunafikan. Dan yang meninggalkan sholat, ya ini pertanda ya dipertanyakan keislamannya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan la hadza fil Islam man taraka shalah. Enggak ada bagian dalam Islam ini bagi seorang yang meninggalkan sholat. Enggak ada arti keislamannya. Ini yang paling utama. Rasul langsung ya menjemput perintah sholat mi'raj ya. Oleh karena itu Ibu ya Vina ya terus ya nasihati suaminya, berdoa kepada Allah semoga mendapatkan hidayah, dan ingatkan bahwa bergadang itu adalah hal yang tercela karena akan mengakibatkan ya terlambat sholat subuh. Kemudian ya tentu terus diingatkan jika kendati suaminya ya kesal dengan melihat, terus diingatkan, tidak ada masalah, terus disampaikan karena itu suatu kemungkaran yang wajib diingkari ya dengan nasihati dengan lisan. Nah, dan bila sampai kepada satu titik yang mungkin tidak lagi ada ya harapan untuk dia mendapatkan hal itu, ya ini permasalahan tentu ya dalam kondisi seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Maka seorang wanita jika dia mungkin bertentang masalah tolak, itu diantara sebab-sebab yang merupakan sebab yang diperbolehkan karena melihat suami yang tidak sholat. Ya ini jelas hal yang berbahaya. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan tidak sampai ke batas seperti itu. Tapi terus memberikan nasihat, ya jangan dibiarkan, ya dan terus diingatkan kepada Allah, kepada yaumil akhir, pada neraka, dan juga bagaimana ya ancaman bagi orang yang meninggalkan solat. Naam, apa yang akan menjadi bekal perjalanan hidupnya di alam barzah, di akhirat kelak bila dia tidak solat. Naam, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu ya Vina dan juga kaum muslimin atau mungkin para suami yang mungkin seperti sifat seperti yang diutarakan tadi, ya semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada jalan kebaikan dan memberikan kepada mereka hidayah dan taufik untuk terus ya berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Naam, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua insya Allah. Dan pemirsa, alhamdulillah malam hari ini kita telah terhubung dengan penelpon pertama kita. Ada Ibu Hamba Allah di Sukabumi. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz ya, anak pernah mendengar katanya kalau membaca Al-Kahfi pada hari Jumat itu akan mendapat cahaya di 2 Jumat. Apakah hadis tersebut sahih? Karena sejak mendengarnya anak mengamalkannya gitu, tapi belum tahu ini sahih atau tidak gitu ya. Dan satu lagi Pak Ustadz, pertanyaan titipan dari anak-anak. Sebenarnya tadi sore anak udah tanya, tapi sinyalnya kurang bagus gitu ya. Yeah. Katanya kalau hari Jumat itu, kalau sudah selesai sholat Jumat itu bisa membaca zikir muqayyad atau tidak gitu. Alhamdulillah gitu, sudah beberapa bulan anak mengenal zikir muqayyad itu dari TV Sunnah yang namanya Hijrah TV, dan alhamdulillah kami mengamalkannya, dan mohon doanya Pak Ustadz agar kami istiqomah. Dan katanya itu anak-anak ingin mengamalkannya kalau hari Jumat, kalau sudah selesai sholat Jumat bisa, boleh atau tidak. Sebentar Bu. Sebentar, jangan diputus dulu. Ya, maksud Ibu zikir muqayyad selesai sholat Jumat begitu, seperti yang dibaca selesai sholat wajib yang lainnya, itu maksudnya? Iya Pak Ustadz. Oke, nah, baik, syukran. Ya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hamba Allah di Sukabumi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Ibu ya, keluarga, suami, anak dan seluruh kaum muslimin senantiasa mendapatkan hidayah dan diberi kekuatan pertolongan
untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah membaca surah Al-Kahfi, keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memang terdapat riwayat ya. Dan di sana ada riwayat yang mauquf ya. Dan tidak terlepas dari kritikan para ulama. Jadi memang ada yang mendhaifkan, yang sahih yang mauquf, tapi para ulama mengatakan mauquf itu yang diriwayatkan langsung dari sahabat tanpa menisbatkan kepada Nabi. Tapi ini perkara yang gaib ya. Maka dalam hal ini terdapat perbedaan kalangan para ulama ya. Tentunya perbedaan tersebut muncul dari apa? Ya, sikap mereka dalam menghukumi kepalidan hadis tersebut, apakah hadisnya sahih atau tidak. Tapi secara marfu' langsung pada Nabi, riwayatnya adalah dhaif. Ada yang mauquf, nah itu yang dijadikan dalil dan dikatakan bahwa ini adalah riwayat yang tidak akan mungkin sahabat berijtihad, ini perkara yang gaib. Ya, maka hukumnya dihukumi sebagai hukum marfu'. Jadi seperti itu. Dan sama sekali tidak melarang untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Seperti itu. Jadi kalau memahami hanya surah Al-Kahfi saja yang dibaca hari Jumat, ini yang menjadi permasalahan. Tapi boleh membaca surah yang lain, surah Al-Kahfi ya, sesuai dengan keutamaan terdapat dalam hadis yang mauquf tadi, yang hukumnya ada raf'u ya, disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya boleh membaca, bukan dilarang. Jadi Dewan Fatwa tidak melarang kaum muslimin membaca. Jadi ini salah dalam memahami apa yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh Dewan Fatwa ya. Mereka salah memahami. Ya, kita tidak melarang kaum muslimin, menjelaskan tentang status hadis ya, keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Memang tidak diragukan kalau kita melihat kitab jumhur para ulama dalam fikih menjelaskan keutamaan tersebut. Ya semuanya berada dengan hadis yang disebutkan. Nah, adapun yang secara marfu' semuanya hadisnya dhaif. Kemudian ada yang mauquf yang langsung diriwayatkan oleh tabi'in. Sahabat. Dan ini perkara yang gaib, maka tidak akan mungkin sahabat meriwayatkan suatu hadis perkara yang gaib ya dari ijtihad dia sendiri, mustahil. Maka hukumnya marfu'. Maka berdasarkan demikian itu ya tidak ada masalah, diamalkan. Ya, seperti itu. Jadi ini permasalahan ya, hal yang dalam muncul perbedaan tersebut tentang menghukumi status hadis yang mauquf tadi. Adapun yang marfu' langsung pada Nabi itu ya semuanya riwayatnya lemah, seperti itu. Jadi intinya silakan dibaca dan juga dibaca surah-surah yang lain. Silakan dibaca dan dibaca juga surah-surah yang lain. Itu inti permasalahannya. Jadi kalau ada yang memahami, Dewan Fatwa mengatakan tidak boleh melarang, itu keliru. Berarti dia tidak memahami. Ini juga sebagai bentuk klarifikasi, ya. Karena saya juga sebagian dari anggota Dewan Fatwa tersebut ya ikut dalam membahas perkara tersebut. Jadi Dewan Fatwa tidak melarang kaum muslimin untuk membaca surah Al-Kahfi. Jika ada yang memahami seperti itu, berarti dia keliru dalam memahaminya. Bisa dilihat kembali naskah yang ditulis tentang masalah ya status hadis keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat tersebut. Jadi intinya boleh dibaca, ya, dan boleh dibaca surah yang lain juga. Apalagi itu hari Jumat, hari yang mulia, dan membaca Al-Quran secara umum adalah hal yang utama. Jadi jika mengamalkan karena ada ya hadis yang mauquf tadi dan hukumnya adalah rafa', yaitu hadis yang marfu' pada Nabi, ya silakan. Dan jika ingin membaca surah yang lain tidak ada masalah. Ya. Ini yang harus dipahami. Jadi silakan juga ibu membaca juga sekali membaca surah yang lain dan itu tidak ada masalah. Yang penting ya baca Al-Qur'an ya kapan saja, di mana saja, pada hari apa saja. Nah, taib, ini yang pertama. Adapun masalah zikir muqayyad setelah Jumat, ya sama. Ya zikir yang dibaca setelah solat Jumat sama dengan zikir yang dibaca setelah solat wajib yang lainnya, solat fardu yang lainnya. Ya, jadi yang dibaca setelah solat zuhur, solat asar sama. Adapun yang mengkhususkan baca Al-Fatihah sekian, kemudian langsung tahlil, ini tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Tidak ada yang membedakan. Ini solat Jumat, kemudian solat zuhur. Nah, pada hari Jumat ya 2 rakaat dengan khutbah.
Jika tidak pada hari Jumat, salat zuhur. Kemudian setelah zuhur membaca zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan zikir yang muqayyad, yang terbatas ya dengan waktu, dengan bilangan. Nah, maka ya bacalah zikir-zikir tersebut. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas dua jawaban dari dua pertanyaan yang telah diberikan tadi, Masya Allah. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi ibu Allah tadi di Sukabumi. Dan kembali pemirsa, telah terhubung bersama kita ada Ibu Rosmini di Pacitan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwa kalau mendoakan kaum muslimin muslimat itu akan mendapatkan pahala. Yang saya maksud, kalau doa di dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya, itu apakah sudah termasuk mendoakan kaum muslimin dan muslimat semuanya? Terus yang kedua, kalau saya sendiri sudah memahami, sudah mengamalkan insya Allah semampu saya Ustadz tentang doa di dalam sujud. Tapi kalau saya mengajak adik saya itu bilangnya begini, kalau saya, doa saya di dalam sujud itu cuma sholat sunat saja. Kalau sholat wajib saya tidak mengamalkan. Karena ya pemahaman saya seperti itu. Ini biar adik saya mendengarkan sendiri Ustadz. Kalau saya sudah insya Allah mengamalkannya di dalam sujud sholat wajib maupun sholat sunnah sudah insya Allah mengamalkan. Terima kasih jawabannya. Saya Kamul Kharon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rasmini ya di Pacitan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, yang mendoakan kaum muslimin ya itu akan mendapatkan ya juga pahala ya keampunan sejumlah ya kaum muslimin yang didoakan tadi. Baik yang terdahulu yang akan datang, yang masih hidup dan yang meninggal. Seperti itu dalam hadisnya. Maka banyaklah berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal muslimin wal mu'minat ya al ahya minhum wal amwat. Naam, seperti itu. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat, naam wal mu'minin wal mu'minat, naam al ahya minhum wal amwat. Mohon keampunan bagi kaum muslimin. Maka orang yang mendoakan keampunan bagi kaum muslimin, dia mendapatkan pahala keampunan ya sejumlah kaum muslimin yang ada di permukaan bumi ini, yang terdahulu, yang akan datang, yang masih hidup dan yang telah meninggal. Subhanallah. Nah, termasuk dalam hal ini Allahumma pilih ya li ikhwanil ladzina Allahumma pilih itu dalam ladzina yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Termasuk dalam hal ini juga ya mereka kaum muslimin yang mendahului kita, terutama ya para sahabat muhajirin wal ansar, karena ayat tersebut ya menjelaskan atau ayat tersebut terdapat setelah menyebutkan kaum muhajirin dan kaum ansar ya, kemudian datang orang-orang yang sepeninggal mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya. Ini termasuk juga mohon keampunan bagi kaum mukminin, maka juga seorang yang mendoakan hal itu bagi kaum muslimin maka akan mendapatkan pahala ya sejumlah mereka yang didoakan tadi. Nah, kemudian masalah doa di dalam sujud ya, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Begitu perintah Nabi SAW. Di dalam sujud maka perbanyaklah berdoa. Tentu yang pertama yang wajib diucapkan ya satu kali ya subhana rabbiyal a'la. Ini wajib diucapkan. Naam. Kemudian diselingi dengan doa-doa yang lain. Nabi SAW ya banyak berdoa di waktu sujud, terutama doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, begitu juga doa-doa yang lain, terutama lagi tatkala seorang di salat sunnah, karena dia tidak ya dibatasi atau tidak tergantung dengan orang-orang yang mengikutinya.
Berbeda dengan solat wajib, maka seorang imam ya harus ya memperhatikan orang-orang yang di belakangnya. Ya. Tapi berbeda bila seorang solat sunnah, solat tahajud di malam hari, solat-solat sunnah yang lainnya, rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya, maka ini adalah dia yang melakukan sendirian. Maka kesempatan bagi dia untuk memperpanjang doa di waktu sujud. Ya. Jadi tidak dibedakan baik itu solat fardu atau solat sunnah, baik itu solat di siang hari atau di malam hari, baik itu solat ya rawatib, qabliyah dan ba'diyah atau solat-solat tahajudnya. Jadi pemahaman yang mengkhususkan hanya di waktu solat sunnah saja, sementara tahajud dia tidak membaca doa, tidak memperbanyak doa, ini malah keliru. Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, solat malamnya la yazidu an 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Solat 4 rakaat artinya 2 rakaat, kemudian 4 rakaat beliau istirahat. Jangan ditanyakan bagaimana panjangnya, indahnya, baiknya, sempurnanya solat Nabi SAW. Begitu panjang bacaannya, rukuknya, rukuknya, sujudnya. Kemudian beliau solat 4 rakaat, 2 rakaat, kemudian nanti baru witir. Itu solat Nabi SAW. Nah, maka dalam rangka meneladani beliau alaihi salatu wassalam, maka kita juga memperbanyak berdoa di waktu sujud. Nah, wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya tadi Ibu Rosmini di Pacitan, dan semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua yang sedang menyimak malam hari ini insyaallah. Dan pemirsa Fatwa TV, kembali telah terhubung bersama kita ada Ibu Rahma di Jakarta. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rahma pertanyaannya. Ustadz, Assalamualaikum. Mau nanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Kalau berdoa kan diharuskan ya, dianjurkan kita memuja Allah, terus baca salawat Ustadz ya. Yang saya tanyakan itu kalau di waktu sholat Ustadz, waktu sujud kita mau berdoa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, apa itu baca salawat memuji Allah lagi Ustadz? Satu Ustadz. Yang kedua Ustadz tentang ini fidyah Ustadz. Ibu saya kan sudah tua Ustadz ya, itu bayar fidyah. Selama ini saya kalau ada tetangga itu anak itu ibunya meninggal gitu Ustaz, bapaknya kerja, anak itu puasa terus sampai 30 hari Ustaz. Apa boleh? Itu anak umur 10 tahun. Boleh apa dikasihkan itu fidyah itu Ustaz? Anak 10 tahun? Iya. Dia puasa. Maksud fidyahnya ibu saya mau saya kasihkan anak itu, boleh Ustaz? Fidyah itu diberikan kepada anak tersebut. Ya, karena saya tahu dia sholat puasa gitu Ustaz. Kadang-kadang banyak yang tahu tidak sholat gitu Ustaz. Jadi mau saya kasihkan itu anak boleh apa abdulnya bagaimana gitu Ustaz? Nah. Karena ya, syukran Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terima kasih kepada Ibu Rahma ya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Naam. Berdoa kepada Allah itu tentunya di antara adabnya, tata caranya adalah memuji Allah dan bersolat pada Nabi. Menjadi pertanyaan, kalau dalam solat waktu ruku atau sujud misalnya, apakah juga harus memuji Allah dulu atau bersalawat? Ya, subhanallah. Ibu Rahma yang bertanya dan juga para pemirsa serta para pendengar, di dalam solat itu ya mulai dari awal sampai akhir itu semua pujian. Ya. Subhanallah, itu pujian semua, isinya pujian pada Allah. Lihat begitu kita ya takbir Allahu Akbar, kemudian baca istiftah, ta'awuz, bismillah, al-fatihah, puji-pujian. Naam. Setelah itu puji-pujian dan doa. Naam. Sehingga di waktu kita ruku tidak ada lagi mungkin bentuk ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian ya subhana rabbiyal azim, tidak ada lagi seperti itu. Karena semua itu udah termasuk, karena udah didahului dengan berbagai pujian-pujian. Begitu jadi waktu sujud ya, maka kita langsung ya memuji Allah, dan itu pujian ya, dan itu doa juga. Nah,
begitu juga di waktu selesai atau di penghujung solat. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita di penghujung solat untuk banyak berdoa sebelum salam. Karena kalau kita perhatikan, lihat dari awal kita solat, mulai takbir, istiftah, kemudian al-fatihah, baca ayat, semua puji-pujian, subhana rabbiyal alham, sami Allah min rabbana walakal hamd, kan begitu pujian. Kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kemudian tasyahud lagi, subhanallah. Kemudian sebelum kita mengakhiri, ini kesempatan yang mulia sekali untuk berdoa. Maka di antara sunnah Nabi, sebelum salam berdoa. Ya, sebelum salam berdoa, itu tempat yang mulia. Nah, jadi intinya tidak lagi mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kemudian langsung berdoa lagi subhana rabbiyal a'la atau Allahumma ghfirli, tidak seperti itu lagi. Langsung membaca doanya. Karena sesungguhnya dalam salat itu sudah penuh dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masalah fidyah tadi itu kepada orang miskin. Fa fidyatun ta'amu miskin. Jadi kepada yang miskin. Jika anak tersebut miskin, ya diberikan. Jadi jika seandainya seorang ibu tidak bisa berpuasa mungkin selama 30 hari karena udah lemah, tidak bisa bayar fidyah, maka kepada 30 orang ya bisa secara kolektif dikumpulkan mereka 30 orang kemudian diberi makan atau setiap hari. Ya, nah seperti itu. Jadi yang penting dia miskin. Ya, miskin dia itu yang menjadi permasalahan. Dia kurang soleh atau tidak itu tidak mempengaruhi ya keutamaan fidyah tadi. Menjelas dia seorang muslim miskin, maka diberikan kepada dia ya to'amu miskin tadi, yaitu fidyatun to'amu miskin, memberi fidyah bagi orang yang miskin. Jadi kalau anak itu anak yang miskin ya bisa mendapatkan. Jika anak yang kaya tidak mendapatkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa dipahami oleh sang penanya tadi, Ibu Rahma di Jakarta. Baik pemirsa Fatwa TV, kembali kali ini kita telah terhubung dengan salah satu penelpon, ada Ummu Zahra di Riau. Baik Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan pertanyaannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini Ustaz, seseorang yang ingin mengerjakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan memelihara sholat malam, Ustaz. Tapi seseorang itu hanya bisa mengerjakan 2 rakaat sholat malam dengan ditutup dengan 1 witir. Tapi insya Allah itu rutin, Ustaz. Ini apakah sesuai dengan sunnah, Ustaz? Terus yang kedua, ketika kita berusaha memelihara semua sunnah-sunnah yang dianjurkan, tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu kita tetap tidak bisa, Ustaz. Kalau sudah bicara sholat malam, kadang-kadang ada yang tertinggal, entah itu sholat duha, entah itu atau witir, tapi ada salah satu yang tertinggal. Ini bagaimana solusinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau. Barakallahu fiik ya. Semoga Ibu atau Ummu Zahra yang bertanya dan seluruh kaum muslimin diberi kekuatan oleh Allah dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Masya Allah ya, Ummu Zahra bertanya bagaimana dengan seorang yang cinta kepada sunnah dan dia ingin betul-betul memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini tentunya pertanda ya kecintaan seorang ya atau di umat Nabi SAW kepada beliau yang ingin terus ya memelihara sunnah-sunnahnya. Tentunya setelah melakukan yang wajib. Itu yang paling utama. Jadi sunnah Nabi yang paling utama adalah kewajiban agama tadi. Salat 5 waktu. Ya, puasa di Ramadan, kalau punya ya harta keluarkan zakatnya. Kemudian kalau punya kesempatan dan mampu untuk haji, dia haji. Yang wajib. Kemudian amal-amal yang sunnah nafilah yang lain itu pelengkap, penyempurna. Dan itu adalah peluang bagi kita untuk terus berlomba dalam kebajikan. Ya. Maka sebagai bentuk cinta pada Nabi SAW, seorang ingin terus berusaha dalam hidup ini. Dalam setiap kondisi apapun. Sampai dahulu, ya, sebagian ulama salaf mengatakan, seandainya kamu bisa ya menggaruk kepala yang gatal dengan sunnah, tahu gimana Rasul menggaruk kepalanya yang gatal, lakukan kalau itu kamu mengetahuinya.
apalagi perkara-perkara yang besar, ya, tentang sholat, tentang puasa. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam diri kaum muslimin, bukan mempertahankan tradisi dan budaya, adalah bagaimana menghidupkan dan memelihara, ya, memelihara sunnah Nabi, menjaga, melaksanakan pedoman hidupnya, amalannya yang mencakup yang wajib atau amalan-amalan yang sunnah. Nah, berkaitan dengan masalah tadi solat malam, ya subhanallah, ya. Kaidah dalam agama kita, ini kaidah harus dipahami. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Sedikit yang kontinu lebih baik dari banyak tapi terputus. Nah, maka ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah amalan yang adwamuha, yang terus menerus, kendati sedikit. Kenapa dicintai Allah? Karena tatkala seorang beramal terus menerus tidak terputus, maka dia selalu dalam kebaikan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa hamba tersebut selalu berada dalam kebaikan. Kendati sedikit, daripada dia beramal yang banyak sesaat kemudian berhenti. Suatu malam qiyamul lail 11 rakaat, 1 juz. Besok sepekan lagi baru sholat lagi. Berarti selama waktu, tenggang waktu yang antara satu pekan itu begitu banyak, waktu-waktu yang tidak bisa digunakan untuk sholat malam. Maka lebih baik sedikit tapi kontinu daripada banyak tapi terputus. Ini kaidah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bahkan yang demikian itu hanya bisa 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai malam itu tidak ditutup dengan witir. Nah, seperti itu. Maka sedikit tapi kontinu dengan penuh ketulusan itu lebih baik daripada banyak tapi terputus atau terkadang-kadang dilakukan. Maka tentu yang demikian itu akan menjauh atau membuat seorang jauh dari kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia mampu melakukan bila dikerjakan secara kontinu. Nah, demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi Ummu Zahra, penanya tadi dari Riau. Masya Allah. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bacakan satu pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari Saudara Muhammad Nanda Aprianzah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara bertaubat karena telah durhaka kepada orang tua, tetapi saat ini orang tua sudah meninggal. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih kepada Muhammad Nanda Aprianzah. Nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bagaimana bertaubat karena telah durhaka kepada orang tua sementara orang tua tersebut telah meninggal. Ya. Tentunya yang pertama adalah karena tidak bisa lagi minta maaf kepada mereka, karena mereka telah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Memperbanyak berdoa, memohon keampunan bagi mereka berdua. Kemudian setelah itu terus jika mereka berdua memiliki sahabat, teman yang baik waktu mereka masih hidup, maka hendaklah terus dijaga hubungan baik dengan teman dan sahabat kedua orang tua tersebut. Kemudian bisa dengan cara bersedekah atas nama mereka. Jika mereka belum bisa haji misalnya, dan seorang anak setelah berhaji dan memiliki kelapangan rezeki, maka dihajikan orang tuanya. Seperti jika seandainya orang tua berhutang, maka dibayar hutangnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal. Terlebih lagi, tadi disampaikan di waktu hidup tidak bisa berbakti. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah mengampuni kesalahan seorang anak yang tidak sempat berbakti kepada kedua orang tua di waktu masih hidup. Nah, perbanyaklah berdoa dan berbuat mungkin kebaikan, bersedekah atas nama orang tua,
dan terus menyambung hubungan baik dengan teman atau sahabat kedua orang tua tatkala mereka masih hidup. Nah, demikian wallahu a'lam. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi saudara Muhammad Nanda Aprianzah yang telah mengajukan pertanyaan tertulis. Baik, kembali kita akan bacakan. Kali ini ada dari Siti Nurul Istiqomah di Jawa Barat. Baik, Assalamualaikum Ustadz, saya sering mendengar kalimat semoga mendapatkan taufik. Sebenarnya taufik itu apa? Bagaimana cara mendapatkannya dan apa tandanya ketika kita telah mendapatkan taufik? Nah, terima kasih ya kepada Siti Nurul Istiqamah. Ya, dan juga para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. At-taufiq itu adalah kata para ulama, alla yakilakallah ila nafsik. Jadi Allah tidak membiarkan seorang hamba pada dirinya. Itulah taufik. Artinya Allah selalu menolong, membimbing. Dan lawan dari kalimat at-taufiq adalah al-khudlan. Al-khudlan. Artinya apa? An yakilakallahu ila nafsik. Allah biarkan diri seorang hamba kepada dirinya. Artinya tidak dibimbing. Tidak dituntun oleh Allah. Dan itu bila terjadi, na'udzubillah, kita berlindung dari kondisi seperti itu, maka seorang hamba akan binasa, celaka dan sengsara. Karena manusia tidak memiliki daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka di antara hikmah doa, zikir di pagi hari dan di petang hari yang jangan sampai lupa, ya, yang mengandung makna kepasrahan dan berserah kepada Allah dan memohon taufik tadi adalah yang diajarkan Nabi. Mulai dari sekarang dan untuk selanjutnya jangan sampai lupa doa ini di pagi dan di petang hari. Apa itu doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, Qayyum, yang mengatur alam semesta ini. Ya, aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri, kendati ya sekejap mata. Karena kalau kita diserahkan pada diri kita tidak dibimbing oleh Allah, celaka. Itulah khudlan. Nah, taufik adalah Allah membimbing kita dan tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Itulah taufik. Maka itulah ya dengan demikian seorang akan beruntung karena dia telah dibimbing oleh Allah dan telah ya diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan juga memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Insya Allah satu pertanyaan lagi Ustaz. Nah. Kali ini ada dari Yopi Noya di Jawa Barat. Bismillah, Ustaz, ana ingin bertanya mengenai waktu dimulainya zikir petang. Di mana ada perbedaan pendapat mengenai waktu awal zikir petang ini. Bahkan di kalangan Ustaz Salaf yang saya tanya pun ada yang dimulai setelah asar dan ada yang jawab setelah ba'da maghrib. Yang ingin ana tanyakan, pendapat mana yang paling kuat Ustaz dimulainya waktu zikir petang ini? Jazakallah khair. Ya, terima kasih. Ya, kita diperintahkan untuk ya berzikir kepada Allah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, kan begitu. Nah, sabbih bihamdika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi kita diperintahkan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah ya fil ghudwi wal asal, di pagi dan di petang hari. Nah, maka sebelum terbit matahari itu selesai subuh sampai sebelum terbit matahari. Dan sebelum terbenam matahari yaitu ya dari salat asar sampai terbenam matahari. Itu waktu pagi dan petang hari. Nah, tapi juga tidak menafikan ya menafikan bahwa boleh berzikir setelah maghrib, karena juga ya di dalam hadis tersebut, dalam di antara redaksi zikir-zikir yang ada di petang hari itu disebutkan
bahwa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah walhamdu ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini. Malam itu dihitung dari terbenamnya matahari, berarti kan masuk waktu maghrib, begitu. Jadi intinya tidak ada pertentangan, bisa dikombinasikan. Ya, maka diutamakan seorang sebelum subuh atau selesai sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari. Setelah sholat asar dia berzikir sampai terbenam matahari. Itu yang dibiasakan. Nah, seandainya mungkin karena kesibukan dia tidak sempat membaca, selesai sholat asar tadi sampai mungkin maghrib, maka dia setelah maghrib dia lanjutkan membaca zikir tadi. Seperti itu. Jadi saya melihat tidak ada perbedaan, bisa dikombinasikan. Kenapa dipertentangkan? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Syukron katsiran atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini, Ustadz. Kami sampaikan jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu dan jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada pemirsa semuanya. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan juga pendengar dimanapun yang sedang menyimak malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, kembali kami mengundang dan mengajak Anda semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda semuanya, dan kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.